Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama guru kita yakni Kiai Haji As'ad Balki. Yang saya hormati pengurus Masjid Kiai Balki, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan di tahun ini, di bulan ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Dan insyaallah mungkin hari ini hari yang ke-29 kita berpuasa, hari yang terakhir. Mungkin besok kita mulai lebaran. Tetapi kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada pemimpin di antara kita. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemerintah di antara kamu. Maka apabila pemerintah belum mengumumkan besok lebaran, berarti kita ikut dengan pemerintah. Karena itu juga adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tetapi apabila kita besok lebaran, maka jangan merasa kurang puasa kita 29 misalkan. Yang lain 30. Hitungan 29 dengan 30 dalam bulan Qamariyah itu sama. Yakni hitungannya 1 bulan. Ya. Jadi 29 atau 30 itu tidak jadi masalah. Bahkan Nabi itu banyak puasa yang beliau lakukan selama hidupnya adalah 29 hari yang beliau lakukan. Cuman satu kali beliau dalam hidupnya melakukan puasa di bulan Ramadan itu 30 hari. Ya. Jadi Nabi kebanyakan puasanya itu adalah 29 hari yang beliau lakukan dalam hidupnya. Cuman satu kali beliau melakukan puasa dalam hidupnya adalah 30 hari. Jadi jangan merasa kita kurang. Misalkan puasa kita 29 lalu kurang. Ya, tidak. Hitungan bulan sama, yakni 29 atau 30 hari itu sama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, yang terpenting di hari raya usahakan kita banyak beramal soleh. Karena kata Nabi, ijtahidu yaumal fitri bis sadaqah wa a'malil khairi wal a'mali minal birri minas salati wal zakat wat tasbih wat tahlil fa innahu al yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala dhunubakum wa yastajibu du'akum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Kata Rasul, usahakan pada hari raya itu kalian berbuat amal kebajikan seperti sedekah, salat, zakat, membaca tasbih, membaca tahlil. Karena sesungguhnya kata Nabi,
pada hari raya itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan mengabulkan doa-doa kalian dan memandang kalian dengan penuh rahmat, kata Nabi. Makanya iblis ketika hari raya itu menjerit. Inda iblis alaihi laknat yasihu fi kulli yawmi 'idin. Sesungguhnya iblis pada hari raya itu menjerit. Maka datanglah anak buah iblis itu datang menemui iblis. Ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruh. Wahai tuan kami, kata anak buah iblis tadi, wahai tuan kami, siapakah yang membuat Tuhanku murka? Fayaqul la syai'. Kata iblis, tidak apa-apa. Walakinna Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa umat ini, kata iblis. Maka fa'alaikum an tasghaluhum bil ladzati wasyahawat. Maka oleh kalian buatlah mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, dengan nafsu syahwat-syahwat mereka, dengan minuman-minuman keras, agar Allah Subhanahu wa taala murka kembali. Maka di hari raya jangan lupa daratan kita, ya. Kemudian kita lupa dengan apa tujuan puasa tersebut, sehingga kita kembali melakukan dosa. Dan yang terpenting sebelum masuk hari raya pada saat ini, sudahkah kita membayar zakat? Karena apabila kita tidak membayar zakat, terutama zakat fitrah, puasa kita ini tergantung antara awan, ya, di antara langit dan bumi. Jadi kalau belum dibayarkan zakat fitrah, puasa kita itu tergantung antara langit dan bumi. Maka segeralah kita membayar zakat fitrah. Jangan sampai kita tidak membayar zakat fitrah, karena puasa kita tidak akan sampai ke aras, karena masih tergantung antara langit dan bumi sebelum dibayarkan zakat fitrah. Ini bagi orang-orang yang beragama Islam, baik kecil maupun dewasa, itu diwajibkan membayar fitrah, ya, membayar zakat. Lain halnya kalau zakat yang lain. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a, wajib membayar zakat itu ada 5 hal, ya. Bagi mereka orang-orang yang memiliki benda-benda hal ini, yakni yang pertama al-mawashi, memiliki binatang ternak, wal asmanu, barang-barang berharga, kemudian waz-zuru'i, hasil pertanian, wasimaru, buah-buahan, kemudian wa urudut tijarah, hasil perdagangan. Ini bagi mereka orang-orang yang memilikinya, bagi mereka orang-orang yang mampu. Yang pertama al-mawasi, yakni mereka bagi orang-orang yang mempunyai peternakan binatang ternak seperti al-ibilu, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. Karena ada 3 binatang inilah yang berhak, yang wajib dijakati. Yang pertama unta. Kalau kita menjadi saudagar unta, peternak unta, apabila untanya sudah ada 5 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kita menjadi saudagar unta misalkan, ya, jadi peternak unta di Arab. Mungkin di sini tidak ada, tapi adanya di Arab. Kalau memiliki 10 unta sampai 14 unta, maka zakatnya 2 ekor kambing. Kalau memiliki 15 sampai 19, maka zakatnya 3 ekor kambing. Kalau memiliki 20, maka zakatnya itu 4 ekor kambing. Kalau memiliki 25 unta,
maka zakatnya itu yakni 1 ekor onta. Sudah hitungannya onta. Kalau 25 ekor onta. Ini untuk onta. Kalau untuk sapi, mulai hitungannya berapa? Kalau untuk sapi itu mulai hitungannya 30 ekor. 30 ekor sapi sudah wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun. Ya, ini kalau sapi. Kemudian kambing, mulai hitungannya adalah 40 ekor kambing. Ya, dikeluarkan 1 ekor kambing zakatnya. Itu untuk binatang ternak. Kemudian untuk barang-barang berharga wal asmanu, barang-barang berharga, yakni seperti kita memiliki emas dan perak, ya, juga memiliki uang yang tersimpan baik di bank, baik di rumah, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang enggan membayar zakat. Bagi mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka harta yang mereka miliki kelak di hari kiamat nanti akan dibuatkan setrika. Untuk apa setrika tersebut? Untuk menggosok punggung orang yang memiliki harta tersebut karena mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini untuk barang berharga. Kemudian untuk hasil pertanian, maka harus juga dikeluarkan zakatnya. Ya, hasil pertanian. Kalau hasil pertanian zakatnya 10% apabila air tersebut tidak boleh beli airnya, yakni air hujan dan memakai air sungai, zakatnya harus 10%. Tetapi kalau airnya beli, maka zakatnya 5%. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan ini yang wajib dizakati, ada 2 buah-buahan yang wajib dizakati ketika dia panen, yakni buah anggur dan buah kurma. Ya. Jadi buah anggur dan buah kurma ini ketika dia panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima adalah barang-barang dagangan. Ya, kita seorang pedagang, seorang pengusaha, maka di akhir tahun kita jangan lupa mengeluarkan zakatnya apabila di akhir tahun tersebut hasil dari usaha kita itu menguntungkan. Ya, maka dikeluarkan zakatnya. Ini untuk orang-orang yang memiliki harta. Lain halnya kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik besar, baik kecil, baik anak-anak yang baru lahir, misalkan belum masuk hari raya, sore ini lahir, besok hari raya, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, yakni zakat fitrah ini wajib dikeluarkan setiap muslim dan muslimah. Ya, itu untuk zakat fitrah. Makanya kita jangan sampai tidak membayar zakat fitrah ini. Ya. Bagi mereka yang memiliki harta, maka zakat mal disebutnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang fakir. Sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Yang pertama al-fuqara, orang fakir. Orang fakir ini, Pak, yakni mereka ini untuk memenuhi kebutuhannya itu sangat-sangat susah. Mungkin juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk sehari. Misalkan
untuk kebutuhannya dia 10, tetapi yang dia dapat 2. Ini adalah orang fakir. Bahkan mungkin saja dia tidak dapat. Jadi seharusnya yang dia butuhkan itu 10, yang dia dapatkan cuma 2. Bahkan juga mungkin tidak dapat. Ini adalah orang fakir. Lain halnya dengan orang miskin. Kalau orang miskin yang dia butuhkan 10, namun yang dia dapatkan 8. Berarti masih kurang dalam kebutuhannya. Itu orang miskin. Ya. Jadi kalau orang fakir yang seharusnya kebutuhannya 10, yang dia dapatkan cuma 2. Ya. Orang miskin yang seharusnya 10, yang dia dapatkan 8. Berarti lebih baik daripada orang fakir. Ini yang berhak menerima zakat. Ya. Lalu wal amilin ini adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh imam. Ya, amil zakat. Ya, adalah orang-orang yang ditunjuk oleh imam untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya. Itu amil. Ya, makanya di masjid-masjid itu ada yang mengumpulkan zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Karena amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh pemimpin, yakni pemerintah. Kalau yang tidak ditunjuk, sebetulnya kalau dalam hukum itu tidak sah. Ya. Kalau tidak ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah, ya, sebetulnya itu bukanlah amil, tapi hanyalah orang-orang yang mengumpulkan zakat. Karena amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah. Dia diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat tersebut. Itu amil. Lain halnya dengan panitia zakat. Panitia zakat itu cuman hanya mengumpulkan, dia sebagai wakil dari orang yang berzakat tersebut. Ya. Tetapi kalau amil, dia adalah orang yang sudah dipercaya. Ini. Jadi sebetulnya kalau belum ada kuasa, artinya belum ada surat dari pemerintah bahwa di sini ada amil, itu sebetulnya belum berhak. Ya, makanya kalau seandainya seperti itu, maka setiap lorong-lorong pasti ada amil. Ya, itu. Kalau dibebaskan, makanya harusnya terbatas apa itu amil yang sesungguhnya, ya. Karena amil ini adalah memang orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada mustahik, kepada yang berhak, ya. Dan amil bedanya dengan panitia zakat atau yang belum ada dari keputusan pemerintah misalkan. Bedanya amil, mereka ini dapat dari zakat tersebut. Artinya mereka mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Tetapi kalau mereka yang belum ada petunjuk, belum ada surat misalkan, belum ada ditunjuk oleh pemerintah, sebetulnya kalau dalam hukum itu tidak berhak mereka memungut zakat tersebut, dan mereka juga tidak berhak menerima bagian dari zakat tersebut. Ya, itu bedanya dengan amil dengan yang lain. Ya, itu. Kalau amil itu memang sudah berhak dia mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Tetapi kalau misalkan panitia-panitia, misalkan di musola-musola atau di masjid-masjid yang lain belum ada dari pemerintah atau pemimpin, itu sebetulnya mereka tidak berhak menerima zakat di situ. Tidak berhak.
karena mereka sebetulnya bukanlah amil. Ya, itu. Ini kalau menurut hukum yang sebenarnya. Ya, ini. Menurut hukum apa itu amil? Ya, itu. Jadi ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kita juga aman kalau kita berzakat dengan amil. Ya, dengan amil. Jadi aman, sudah diterima zakat kita. Tetapi kalau yang bukan amil itu beda, ya. Kalau belum sampai dengan orangnya itu masih was-was, ya. Bahkan apalagi hilang itu bisa lagi kita berzakat lagi, yaitu. Bagaimana kalau kita zakat dengan langsung dengan orangnya? Itu tidak masalah. Itu baik, ya, itu. Langsung misalkan kita pengen dengan orangnya langsung, itu tidak masalah, ya. Itu dibolehkan. Karena kita mengetahui bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ini adalah pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, ya, itu. Jadi tidak masalah kalau kita langsung memberikan zakat kita kepada orangnya, ya, itu tidak bermasalah. Kemudian yang keempat adalah seorang mu'allaf yang dibujuk hatinya, yakni mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, ya, agar mereka bertambah keimanannya. Kemudian budak, ya, kalau budak mungkin sekarang ini tidak ada. Kemudian orang yang punya hutang, ya, ini berhak menerima zakat. Kalau kita hutangnya banyak tidak dapat melunasinya, boleh juga menerima zakat, ya, itu. Orang yang banyak hutang tidak dapat membayarnya, kemudian dia minta, ya, misalkan ada yang mengasihkan zakat, maka ini boleh menerima zakat tersebut, ya, itu. Kemudian orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang di jalan Allah adalah orang yang berperang melawan musuh-musuh Allah, ini juga berhak. Dan mereka ini tidak mendapatkan gaji. Tentara misalkan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tidak ada kompensasi dari pemerintah, maka dia berhak menerima zakat, ya. Misalkan ada tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, maka tentara ini berjuang di jalan Allah, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan, wabnis sabil, yakni misalkan orang tersebut di kampungnya adalah orang kaya, tetapi dia dalam perjalanan kehabisan ongkos dari Jambi misalkan hendak ke Jakarta, dari Jambi sampai Palembang habis ongkosnya, maka orang tersebut berhak menerima zakat, ya. Ini karena kehabisan ongkos, walaupun dia orang kaya di kampungnya, tetapi karena ini adalah dalam perjalanan, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Ini 8 golongan ini yang berhak menerima zakat. Lalu ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat, lalu ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang kaya, kaya harta, baik kaya pekerjaan, hasil usahanya, ini tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, hamba sahaya. Yang ketiga adalah Bani Hasim dan Bani Muthalib, ya. Bani Hasim dan Bani Muthalib ini adalah keturunan dari Nabi. Kalau kita di sini adalah para habaib, para habib itu tidak berhak menerima zakat, ya. Jadi para keturunan Rasul itu tidak boleh menerima zakat. Karena kata Nabi, zakat itu adalah kotoran manusia, maka tidak halal bagi Muhammad
dan tidak halal bagi keluarga Muhammad, diharamkan oleh Nabi, ya, yakni bagi mereka yang merasa keturunan Nabi, maka mereka tidak berhak menerima zakat karena diharamkan oleh Nabi. Ini pernah Sayyidina Hasan, cucu Nabi, anak dari Sayyidina Ali, memakan buah kurma. Buah kurma tersebut adalah buah zakat, ya, buah kurma zakat. Dimakan oleh Sayyidina Hasan, maka Rasul segera menghentikannya. Kata Nabi, hentikan, jangan engkau makan. Tidak sadarkah engkau bahwa kita Muhammad, keluarga Muhammad, tidak memakan zakat? Ini. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib, keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Lalu yang keempat, orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat, dan kita juga tidak boleh memungut dari mereka, yakni zakat. Tidak boleh kita. Maka orang kafir ini tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni orang yang nafkahnya dalam tanggungannya, itu tidak boleh menerima zakat. Contoh, orang tua kita miskin misalkan, anak kita misalkan miskin, lalu kita hendak berzakat, hendak mengeluarkan zakat, ketimbang di tangan orang lain, lalu hendak mengeluarkan zakatnya dengan orang tua kita. Ini tidak boleh, ya, dilarang. Tidak berhak menerima zakat karena orang tua itu masuk dalam tanggungan nafkah kita, ya. Jadi jangan mentang-mentang orang tua kita miskin atau anak kita miskin, lalu daripada zakat kita ke orang lain, lalu kita zakatnya dengan orang tua sendiri misalkan. Itu tidak boleh, ya. Karena dia tidak berhak menerima zakat karena dia termasuk dalam tanggungan nafkahnya oleh kita sendiri. Jadi ini tidak berhak menerima zakat. Jadi 5 golongan ini adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعم حمدا يوافي الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك